Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk sahabat GLN dimanapun berada. Salam Rahayu. Kali ini GLN Misteri akan menceritakan sebuah mitos Gunung Salak yang berada di Kabupaten Bogor, terutama di Jawa Barat. Dikarenakan Gunung Salak itu adalah tempat tilasnya bekas kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Raja Sri Badukaraja Prabu Siliwangi. Kata Gunung Salak atau Gunung Salak itu diartikan banyak arti dan banyak versi. Tapi Gunung Salak itu diartikan dalam bahasa Sanskerta yaitu Salaka atau yang berarti perak. Dan di Gunung Salak itu banyak mitos juga yang beredar di kalangan masyarakat sekitar. Entah karena artinya perak atau kekayaan ya, atau harta karun. Kalau kita mengupas sejarah Gunung Salak itu adalah segitiganya bermudanya Jawa Barat yang meliputi Gunung Salak, Gunung Pangrango, dan gunung di daerah Kerawang, Sanggabuana. Kenapa disebut gunung atau segitiganya Jawa Barat? Karena medan elektromagnetik yang ada di segitiga Gunung Salak atau Gunung Pangrango dan Gunung Sanggabuana itu sangat kuat. Itu menyedotnya sangat kuat, medan elektromagnetiknya itu. Pas ada kejadian di tahun 2012 silam, kejadian jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 yang menewaskan kurang lebih 45 orang. Ya, kemungkinan besar itu faktor human error. Tetapi kalau kita kilas atau kita kaji lagi, Gunung Salak itu tidak bisa dilewati apapun karena kuatnya medan elektromagnetiknya itu. Dan penerbangan pertama itu Gunung Salak, penerbangan pertama pesawat Sukhoi, maaf bukan Gunung Salak maksudnya. Penerbangan pertama Superjet 100 itu dari Halim menuju Pelabuhan Ratu itu tanpa ada kendala dan tanpa ada macam-macam lah, selamat. Dan di hari kedua penerbangan keduanya itu dia jatuh, tidak nyampe Pelabuhan Ratu, dia jatuh di puncak Gunung Salak dan menewaskan kurang lebih 45 orang bersama awak-awak kabinnya ya di sana. Di Gunung Salak itu misteri yang paling banyak misterinya adalah di Puncak Mani atau Puncak Manik maksudnya, bukan Puncak Mani. Puncak Manik. Di situ terkenal adanya kampung setan. Mungkin seperti ini gambarannya ya. Terkenal kampung setan. Atau di Gunung Lawu adanya, di Gunung Merapi adanya pasar setan atau pasar jin. Di Gunung Merapi juga pun sama, tapi di Gunung Salak itu pun ada namanya kampung setan, suatu kampung yang ditempati oleh makhluk-makhluk astral. Makhluk-makhluk yang benar-benar metafisika, yang di luar akal sehat kita berpikir, di luar logika kita berpikir. Banyak pendaki yang mengalami seperti gangguan-gangguan di Puncak Manik ya, seperti gangguan, seperti ada orang berteriak, ada orang dagang, dan juga ada satu pengalaman juga dari pendaki di Gunung Salak itu, ketika seorang pendaki itu dia dalam keadaan haus, dia lapar, tiba-tiba gitu ada satu gubuk yang menjual pisang goreng di Puncak Manik tersebut.
Nah, dia belilah dengan tidak sadarnya dalam keadaan memang lapar ya, dia tidak berpikir entah macam-macam, dia beli di sana. Dia makan memang lahiriah dia yang dia lihat dengan mata seperti ini, dia lihat dia pisang goreng. Tetapi setelah dia makan itu pisang sisanya berubah menjadi potongan atau daging busuk. Karena apa? Bangsa-bangsa jin fasik atau bangsa-bangsa jin itu makannya daging-daging busuk, tulang-tulang, kotoran, nauzubillah ya. Dan juga ada pengalaman pula, beberapa pendaki juga yang mendengar suara gamelan di sana. Gamelan itu nyaring sekali ya. Dengan penasarannya seorang pendaki itu mencari gamelan, mencari suara tersebut, bunyi suara tersebut dari mana. Semakin dia cari, semakin suara itu masuk ke dalam hutan, semakin menjauh. Dan akhirnya dia sadar, kebawa nafsu untuk mencari gamelan itu, dia sadar akhirnya tidak meneruskan untuk mencari lagi. Dan cerita lagi dari pendaki yang kawannya hilang di Gunung Salak. Sampai sekarang pun belum ketemu. Entah dia, kalau menurut informasi dari kawannya, dia berbicara yang tidak sopan, berbicara bukan tempatnya, berbicara dengan nada sombongnya, gitu. Di gunung tersebut, dia dengan lantang berbicara. Makanya hati-hati untuk di alam bebas, kita harus etika baik, terutama lidah kita. Karena apa? Dalam peribahasa adalah mulutmu harimaumu. Di situ juga ada yang namanya kawah ya, kawah ratu. Dan di kawah ratu tersebut banyak korban juga yang menghirup gas beracun dari kawah tersebut. Dan banyak korin-korin dari si korban, terkadang dia suka berinteraksi kepada pendaki-pendaki yang lain. Suka memanggil, "Hei," seperti itu. Suka memanggil, "Tolong," atau "Kesini," seperti itu. Itu korin-korin yang pernah menghirup, atau pendaki yang pernah menghirup gas beracun dari kawah tersebut. Ada cerita lagi yang lebih menyeramkan ya, dari Gunung Salak itu. Ada nenek-nenek, ada seorang pendaki melihat nenek-nenek usianya itu kurang lebih 80 sampai 100 tahun. Tapi nenek-nenek tersebut itu mendaki bukit atau mendaki yang terjalnya itu sangat cepat. Seorang pendaki ingin mengejar nenek tersebut tapi tidak kewalahan, dia payah, tidak terkejar gitu. Seorang pendaki yang ya kalau kita logika ya, anak muda dengan nenek-nenek tua renta seperti itu, ya otomatis ya energi gitu, lebih kuat anak muda ini, tapi dia kalah. Itulah di luar akal kita semuanya itu. Banyak kejanggalan-kejanggalan aneh di Gunung Salak tersebut. Dan di puncak Gunung Salak pun ada namanya petilasan atau makam keramat, yang dimana makam keramat itu tidak boleh ada satu wanita pun yang berziarah ke sana, nggak boleh. Itu nggak boleh, namanya Mbah Salak. Bukan berarti Mbah Salak itu penemu Gunung Salak, bukan. Tetapi Gunung Salak itu dinamakan dari nama, diambil gitu ya, diambil dari nama Sansekerta yang nama Salaka, yang diartikan perak. Ya kemungkinan besar ini mah menurut saya, kemungkinan besar di situ ada tambang perak yang sangat besar. Nah, masih banyak sekali misterinya. Dan konon katanya juga ada misteri-misteri yang tersimpan, harta-harta yang tersimpan di Gunung Salak tersebut. Katanya juga, yang saya pernah ziarah ke Gunung Salak, yang saya pernah mendaki dulu di Gunung Salak, dari orang-orang sekitar, katanya ada hartanya Paduka atau hartanya Bung Karno.
Dan juga katanya ada harta yang dipendam oleh Hitler, itu katanya gitu. Saya pun belum menjelajah lebih dalam lagi ke sana. Tetapi saya pernah ziarah yang namanya di situ ada bekas kerajaan juga. Bekas kerajaan yang penjajaran, yaitu Arca Domas. Nah, di Arca Domas itu ada harimau, sosok harimau besar yang menunggu kerajaan itu di Arca Domas itu. Dulu arca-arca tersebut atau tempat itu bekas peninggalannya kerajaan penjajaran. Dan sekarang sudah disakralkan, sekarang sudah masuk cagar budaya, sudah masuk badan arkeologi. Kita tidak boleh mengubah batu atau mengambil bebatuan yang ada di Arca Domas tersebut. Nah, Arca Domas seperti ini nih bentuknya. Arca Domas. Di situ di Arca Domas ada tempat tidur, ada tempat bekas pertapa para raja. Jadi kalau kita untuk mengupas sejarah atau misteri di Gunung Salak itu, luar biasa. Sangat luar biasa misterinya. Dan banyak juga ada beberapa mitos-mitos, terutama yang saya tahu, mitos masalah harta karun, mitos masalah adanya gelombang atau segitiga bermudanya Jawa Barat, mitos adanya kampung setan, mitos adanya suara-suara gamelan yang sering bunyi di malam-malam tertentu. Bayangkan coba, ketika kita mendaki di gunung tersebut, keadaan lelah malam hari, cuaca di sana sangat tidak benar-benar berubah-ubah ya. Terkadang hujan, terkadang tidak, dan kita terbawa dari capeknya badan kita, kondisi kita terbawa jadi berhalusinasi, seakan-akan kita mendengar ada suara gamelan yang berbunyi, ada suara teriakan, ada suara yang memanggil. Itu karena kondisi badan kita yang benar-benar capek, lelah. Yang disebut juga kadang kita sampai mati kedinginan juga banyak. Gitu. Bukannya banyak, tapi ada beberapa juga di sana. Dan untuk masalah kampung setan atau kampung goib yang ada di Puncak Manik, itu pun sama benar adanya. Di Puncak Manik di sana, di Gunung Salak. Ketika matahari mulai terbenam, itu mulai rame di Puncak Manik tersebut. Riweuh kata orang Sunda mah. Banyak Banyak berlalu lalang. Ada yang dagang ini, dagang itu, macam-macam. Tapi kalau manusia dagang ya pasti kan ada dagang beras, dagang sayur mayur, dagang ya segala macam hasil bumi. Tapi kalau bangsa jin, dia dagangkan, sepengetahuan saya, diri saya dan saya pernah melihat kampung setan tersebut, itu yang dia dagangkan seperti kotoran. Seperti kotoran, daging-daging busuk, tulang-tulang belulang binatang. Dan di kampung itu banyak sekali anak-anak kecil. Nauzubillah ya. Kalau kita melihat benar-benar langsung aslinya, mata kita benar-benar terbuka di sana. Sangat seram. Mungkin gambarannya kampung setan seperti ini. Ya, ini hanya cerita sepengalaman pribadi saya. Saya menjelajahi Gunung Salak. Tadi kita sudah bahas Gunung Salak seperti apa, mitosnya bagaimana. Itu banyak sekali di kalangan masyarakat kita, khususnya di Bogor itu. Dan juga ada beberapa tempat yang disakralkan di Gunung Salak tersebut. Ada jalur namanya jalur goib, dari Gunung Sanggabuana sampai ke Gunung Salak. Tapi memang kalau kita lihat di peta ya, yang dibilang segitiga bermudanya Jawa Barat, itu memang kalau kita lihat itu memang benar. Sanggabuana, Gunung Salak, dan Gunung Pangrango itu memang bentuknya seperti segitiga.
Nah, di situ ada gelombang elektromagnetik yang sangat kuat. Terkadang bahan-bahan logam itu akan sedot di sana dengan kuatnya. Radar semua hilang. Makanya tragedi pesawat Sukhoi Superjet 100 itu tragedi di sana di tahun 2012 silam yang lalu. Ya, kita ngambil kesimpulan ya untuk kawan-kawan semua, sahabat-sahabat GLN Misteri, kita ngambil kesimpulan dan ngambil intisari pelajaran semua. Satu, kita harus sopan santun. Kenapa harus sopan santun? Karena sopan santun bukan hanya kepada sesama manusia, bukan. Tetapi sopan santun kita harus kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan. Karena goib pun makhluk, hewan pun makhluk ciptaan. Kita harus sopan, harus menghargai. Dan juga ucapan, jangan sombong. Seorang ahli ibadah aja, ahli tahfidz, itu pernah kena yang namanya santet juga. Dia pernah kena dijailin juga karena ucapannya terlalu sombong. Apalagi kita di alam bebas seperti di gunung seperti ini, di Gunung Salak. Ya kita apa adanya aja lah. Dengan kita jalan bismillah, la haula wala quwata illa billah di sana. Mudah-mudahan nanti sahabat-sahabat GLN yang ada, mungkin yang hobi hiking, hobi mendaki gunung, bismillah, hati-hati. Terus ketiga, jaga dan lestarikan hutan. Mungkin leluhur-leluhur sana juga marah. Banyak hutan yang dibotak, yang digundulin. Terus kita biasanya orang-orang pendaki, tolong jaga juga kebersihannya. Makanya terkadang ada yang habis mendaki, ketika pulang ke rumah dia ada gangguan. Ya mungkin kalau dia introspeksi diri, mungkin dia tadinya di sana entah dia buang sampah sembarangan, entah dia berucap sembarangan, entah dia buang kotoran sembarangan. Makanya kudu hati-hati. Etika lah, etika baik, etika sopan santun ya. Karena misteri Gunung Salak itu masih sampai sekarang itu memang banyak versi yang menjelaskan, banyak versi yang menjabarkan. Cuma belum ketemu titik terangnya gitu. Ya, intinya sahabat GLN Misteri, kalaupun ingin ke sana saja, mendaki. Yang tadi saya sarankan, sopan santun, jaga adab kalian, jaga kebersihan kalian. Di alam terbuka beda energinya dibanding di mana kita biasa bermain. Karena sangat beda energinya. Ditambah dalam kondisi kita yang benar-benar nggak prima, nggak fit. Udah mulai kita berhalu dah di situ, berhalusinasi yang macam-macam. Yang tadinya suara kentut temen jadi suara auman. Itu. Terus dukung channel GLN Misteri ya, biar kita semua bisa memberi wawasan atau menceritakan misteri-misteri di gunung-gunung Indonesia ini, misteri di gua-gua Indonesia ini, buat sahabat-sahabat GLN Misteri ini. Kurang lebihnya mohon maaf apa yang saya sampaikan atau kekurangannya itu pengalaman saya pribadi yang saya alami, pengalaman pribadi yang saya tahu tentang Gunung Salak, dan juga banyak beberapa sumber yang menjelaskan juga. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalam. Salam Rahayu.